Perhatikan soal berikut. Andre, Bolang, Chandra bersama-sama menghitung nilai 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya. Ketika mencapai satu bilangan A, Andre berhenti menghitung. Selanjutnya dia mendengarkan Bolang yang masih lanjut menghitung. Ketika Bolang sampai pada bilangan B, Andre menyuruhnya untuk berhenti. Kini tinggal Chandra yang masih menghitung deret tersebut. Ketika Chandra mencapai angka 25, Andre menyuruhnya berhenti. Ternyata deret bilangan yang dihitung Andre ketika ditambahkan dengan deret bilangan yang dihitung Bolang sama dengan deret bilangan yang dihitung Chandra. Berapakah nilai A kali B? Nah, jadi soal yang cukup menarik. Jadi untuk si Andre itu menghitung sampai bilangan A ya. Sementara si Bolang menghitung sampai bilangan B. Nah, jadi di sini kasusnya Andre sudah berhenti menghitung di A, sementara si Bolang masih lanjut menghitung di B. Artinya dari informasi ini bisa kita katakan bahwa A itu lebih kecil daripada B. Karena Andre duluan berhenti menghitung daripada si Bolang ya. Berarti Bolang masih lanjut menghitung, tetapi dia menyuruh berhenti ketika sampai di angka B. Nah, itu analisis pertama kita. Jadi ketika dijumlahkan, hasil penjumlahan Andre dan Bolang ini hasilnya sama dengan hasil penjumlahan yang dihitung oleh Chandra, yang mana Chandra berhenti menghitung sampai di angka 25. Nah, jadi ketika kita coba gambarkan si Andre, Andre ini menghitung dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai berhenti di angka A ya. Berapakah nilai A? Itulah tugas kita untuk mencarinya. Sementara untuk si Bolang, dia menghitung nih 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya. Si Bolang nih masih lanjut menghitung nih. Tetapi disuruh berhenti oleh Andre sehingga dia berhenti sampai di angka B. Berapakah nilai B? Nah, nilai A dan B ini yang akan kita cari. Sementara si Chandra itu menghitung sudah sampai di angka 25 ya. Berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai di 25. Nah, jadi katanya jumlah yang dihitung oleh Andre ketika ditambahkan dengan deret bilangan yang dihitung Bolang sama dengan deret bilangan dihitung Chandra. Artinya karena ini jumlah, kita pakai rumus S ya, atau sum atau jumlah. Jadi jumlah yang dihitung oleh Andre itu kita singkat saja dengan SA ditambah dengan jumlah yang dihitung oleh si Bolang itu sama dengan jumlah yang dihitung oleh si Chandra. Nah, masing-masing kita akan mencari persamaan dari jumlah hitungan Andre, jumlah hitungan Bolang, dan jumlah hitungan Chandra. Nah, terlebih dahulu kita cari untuk jumlah perhitungan oleh si Andre. Nah, jadi untuk mencari jumlah ini kan berlaku bentuknya deret aritmatika ya, karena bedanya tetap yaitu selalu 2. Jadi beda dari deret ini bedanya adalah 2 dan suku pertamanya itu ini adalah 1 ya. Nah, untuk mencari jumlahnya bisa kita gunakan n/2 lalu kita kalikan dengan jumlah dari suku pertama A ditambah dengan suku terakhirnya. Nah, ini kita gunakan rumus Sn kalau diketahui suku pertama dan suku terakhir. Kalau tidak diketahui suku terakhirnya, maka kita gunakan n/2, 2A tambah n kurang 1 kali B ya. Nah, di sini untuk yang dihitung oleh si Andre itu sudah diketahui suku pertama dan suku terakhirnya. Tapi kita belum tahu nih sampai berapa banyak suku atau berapa banyak n. Nah, nanti kita akan pecahkan. Kita buat aja berarti n/2. Nah, A kita itu atau suku pertamanya itu adalah 1. Dan suku terakhir kita itu adalah A. Nah, untuk mencari nilai N ini bagaimana? Ya, bisa kita gunakan konsep mencari suku ke N ya. Kan kita tahu suku ke N itu UN itu kan A tambah N kurang 1 kali beda ya. Nah, jadi kita pakai suku terakhir dari yang dihitung oleh Andre. Suku terakhirnya itu adalah A. Lalu suku pertamanya itu adalah 1. Dan N itu yang akan kita cari N kurang 1 kali 2 ya. Nah, ini untuk mencari nilai N nanti kita substitusi N ke sini ya. Sehingga kita akan dapatkan di sini A sama dengan berarti 1 ditambah 2N kurang 2 ya. Nah, jadi di sini A sama dengan 2N kurang 1 ya. Karena 1 kurang 2 itu min 1. Berarti A plus 1 sama dengan 2N. Berarti N-nya itu adalah A plus 1/2.
Nah, jadi untuk N-nya atau banyak sukunya itu bisa kita substitusikan ke sini. Nah, jadi untuk jumlah yang dihitung oleh si Andre itu adalah N. N kita itu adalah A plus 1 per 2 ya. A plus 1 per 2 dibagi 2. Nah, nilai N-nya kan ini ya. Lalu dikalikan dengan 1 tambah A. Jadi bisa kita buat aja A plus 1. Artinya di sini untuk SA kita atau jumlah yang dihitung oleh si Andre itu A plus 1 per 4 jadinya ya. Karena ini bisa kita kalikan langsung ya. Karena kan bisa berlaku jauh kali jauh itu A plus 1 per dekat kali dekat itu 4. Nah, dikali dengan di sini A plus 1. Nah, artinya secara sederhana SA kita itu A plus 1 kuadrat per 4 jadinya. Nah, ini informasi untuk jumlah yang dihitung oleh Andre. Coba kita simpan dulu dan kita bersihkan. Kita lanjutkan. Bagaimana pula jumlah yang dihitung oleh Bolang atau kita singkat dengan SB ya. Berlaku juga dengan prinsip yang sebelumnya atau yang kita gunakan untuk mencari jumlah yang diperoleh Andre, yaitu N per 2 A ditambah UN ya. Nah, di sini suku terakhir si Bolang itu adalah B ya. Dan N-nya kita belum tahu, nanti kita coba cari. N per 2, A kita itu adalah 1, ditambah suku terakhir kita itu adalah B ya. Nah, dengan cara yang tadi, kita bisa mencari N ya. Untuk N ini bisa kita gunakan rumus UN, yaitu A tambah N kurang 1 kali beda ya. Kali beda. Nah, di sini suku terakhir kita itu adalah B, berarti B sama dengan A kita itu adalah 1, ditambah N kurang 1 kali bedanya 2. Nah, polanya sama ya, sama persis. Berarti B sama dengan 1 ditambah 2N kurang 2. Dan di sini berlaku B sama dengan 2N min 1. Berarti B plus 1 sama dengan 2N. Berarti N-nya banyak sukunya itu adalah B plus 1 per N-nya. B plus 1 per 2. Nah, inilah banyak suku sampai yang dihitung oleh si Bolang ini. Berapa? Ya, jadi B plus 1 per 2. Nah, untuk N ini bisa kita substitusikan langsung ke sini ya. Berarti untuk jumlah yang dihitung oleh si Bolang itu adalah B plus 1 per 2 dibagi dengan 2 kali dengan 1 plus B-nya bisa kita buat aja B plus 1 ya. Nah, polanya sama persis dengan yang dibuat oleh si Andre tadi ya. Nah, di sini kita juga mendapatkan untuk SB-nya itu kita lanjutkan di sini dulu. Yaitu B plus 1 per 4 dikali dengan B plus 1 ya. Nah, jadi di sini B plus 1-nya sama, jadinya B plus 1 kuadrat per 4. Nah, jadi ini SB. Coba kita simpan dulu nilai SB-nya kita buat di sini ya. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah yang diperoleh oleh si Chandra, yang mana dia menghitung sampai di angka 25 ya. Untuk jumlahnya bisa kita dapatkan langsung, tetapi di sini kita belum tahu berapa banyak sukunya nih, dari 1, 3, 5, 7 sampai 25 ya. Untuk memperoleh berapa banyak sukunya bisa kita gunakan terlebih dahulu rumus UN juga, yang mana ini suku terakhirnya itu si 25 ya. Kita jabarkan dulu rumus UN-nya itu A tambah N kurang 1 kali B ya. Nah, jadi suku terakhirnya itu 25 sama dengan suku pertama kita itu adalah 1 ditambah N kita itu yang akan kita cari berapa banyak sukunya dikali dengan bedanya itu 2. Jadi kita dapatkan 25 sama dengan 1 tambah 2N kurang 2. Berarti 25 sama dengan 2N min 1. Berarti 26 sama dengan 2N. Jadi kita dapatkan N-nya itu adalah 26 per 2 atau 13. Jadi kita bisa ketahui ini dari 1, 3, 5, 7 sampai 25 ada sebanyak 13 suku ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan nilai N-nya. Berarti berlaku rumus N per 2 A tambah UN. Nah, N kita itu kita dapatkan 13 per di sini 2. Lalu A kita itu adalah 1 dan suku terakhir kita itu adalah 25 ya. Tambah 25. Jadi jumlah yang diperoleh si Chandra 13 per 2 lalu 26 ya. 25 tambah 1. Nah, 2 sama 26 ini bisa kita sederhanakan. Jadi kita dapatkan di sini 13. Jadi 13 kali 13 atau 13 kuadrat. Nah, ini jumlah yang diperoleh oleh Chandra. Sekarang kita substitusi nilai SA, nilai SB, dan SC ke persamaan yang kita dapatkan di awal tadi ya.
Nah, kita tuliskan lagi untuk SA sudah kita dapatkan, yaitu A plus 1 kuadrat per 4. Lalu untuk SB-nya itu adalah B plus 1 kuadrat per 4 sama dengan SC tadi kita dapatkan 13 kuadrat ya. Nah, jadi untuk A plus 1 kuadrat per 4 itu bisa kita sederhanakan bentuknya dalam bentuk kuadrat saja, yaitu A plus 1 per 2 yang dikuadratkan. Ya, karena kan A plus 1 dikuadratkan A plus 1 kuadrat, lalu 2 kalau kita kuadratkan jadinya 4. Begitu juga untuk B plus 1 bisa kita sederhanakan bentuknya, yaitu B plus 1 per 2 yang dikuadratkan sama dengan 13 kuadrat. Nah, ini bilangan yang triple Pythagoras ya. Jadi bisa kita dapatkan 13 kuadrat itu dari 5 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat ya. Nah, coba kita perhatikan untuk 13 kuadrat kan 169 ya. Jadi kalau kita buat 5 kuadrat itu kan 25, lalu 12 itu kan 144. Nah, kalau kita jumlahkan kan 169 ya. Nah, jadi bisa kita pandang ini penjumlahan ini triple Pythagoras, bilangan Pythagoras ya. Nah, manakah yang kita pakai? Apakah di sini 5 kuadrat dan 12 kuadrat atau 12 kuadrat dan 5 kuadrat? Manakah yang harus kita gunakan? Nah, di awal sudah kita analisis tadi bahwa A itu haruslah lebih kecil dari B. Kenapa? Karena Andre duluan berhenti, sementara Bolang masih menghitung sampai bilangan B. Jadi, haruslah A itu lebih kecil dari B. Nah, jadi untuk 5 kuadratnya berlaku untuk si A plus 1 kuadrat dan 12 kuadratnya berlaku untuk B plus 1 kuadrat per 2 ini ya. Nah, coba kita bersihkan dulu. Nah, jadi di sini berlaku 5 kuadrat tambah 12 kuadrat itu sama dengan 13 kuadrat ya. Jadi artinya A plus 1 per 2 dikuadratkan itu nilainya sama dengan 5 kuadrat dan B plus 1 per 2 kuadrat itu nilainya adalah 12 kuadrat. Coba kita tuliskan. Berarti A plus 1 per 2 dikuadratkan itu sama dengan 5 kuadrat ya. Jadi karena kedua ruas sama-sama mengandung kuadrat, berarti kita langsung cari aja kuadratnya. Kita dapatkan A plus 1 per 2 itu sama dengan 5, berarti A plus 1 sama dengan 10, berarti A-nya sama dengan 9. Nah, artinya si Andi itu menghitung sampai angka 9 aja. Lalu dari persamaan yang kedua, B plus 1 per 2 dikuadratkan itu nilainya adalah 12 kuadrat. Lalu ini sama-sama kuadrat bisa kita hilangkan saja. Berarti B plus 1 per 2 itu sama dengan 24 ya. Jadi 24, berarti B plus 1 itu sama dengan 2 kali 20. Sorry, di sini bukan 24 ya, berarti 12, salah tulis ya. Harusnya 12. Nah, berarti di sini B plus 1 itu sama dengan 24, berarti B sama dengan 23. Dapat nilai A, dapat nilai B, tinggal kita kalikan saja. Nah, berarti yang ditanyakan A kali B ya. A kali B berarti 23, sorry, A-nya itu 9. Kita buat perkalian, hasil perkaliannya di sini A kali B. A kita itu 9 dikali B kita itu 23. Berarti di sini 27 simpan 2, berarti di sini 18, 20. Berarti 207. A kali B-nya 207. 207 itu ada di option yang B. Semoga bermanfaat.